Halo semuanya, teman-teman. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang cara mengurus BPJS Ketenagakerjaan ketika kalian tuh di interminit. Jadi ada teman kita pekerja migran dari Hong Kong yang di interminit 2 minggu yang lalu. Jadi saya bilang segeralah urus BPJS Ketenagakerjaan agar kita melihat gimana manfaatnya gitu. Benar-benar ada manfaat enggak gitu. Jadi kemarin teman-teman kita di Cirebon sana sudah mengurus BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman semua yang dibutuhkan ya biasa paspor, surat kontrak kerja, paspor kontrak kerja, surat interminit. Jangan lupa minta sebelum kalian pulang, minta surat interminit, dan harga tiket. Jangan lupa harga tiket juga minta di agen. Jadi kalau teman-teman sekiranya yang ada di Hong Kong lihat channel ini atau konten ini, bilang ke teman-teman lain kalau mereka di interminit tolong diurus biar mendapatkan hak-hak mereka gitu. Jangan lupa dua itu, tiket pesawat beserta harganya harus karena itu ada hitung-hitungannya menurut BPJS dari Cirebon. Kemarin saya sudah bilang ke teman pekerja migran dan mereka udah mengurus, sementara mengurus teman-teman semua. Tapi ada sekarang kendala dari dua teman kita nih. Mereka udah minta di agensi, minta tolong agensi untuk minta ke majikan harga tiket berapa, tapi majikan tidak memberi. Cek teman-teman semua bahwa pekerja migran kita ini, teman-teman kita nih bermasalah dalam arti gini. Yang satu dia mau minta kemarin sebelum pulang dia one more notice, artinya dia mau break, dia bilang gitu ke majikannya, tapi ternyata majikannya langsung interminit hari itu juga dan disuruh tanda tangan yang bukan kemauan dia gitu. Dia udah bilang nanti aja one more notice biar dia mendapatkan haknya, begitu maksudnya. Tetapi dia langsung di interminit hari itu juga dan diberikan haknya $1.500. Seharusnya teman-teman semua kalau dia di interminit ya oke lah, dia di interminit hari itu, majikan berhak untuk memberikan 1 bulan gaji bersama tiket dan transportasi gitu. Masa cuma diberikan 1.500? Akhirnya saya mendengar kronologi itu, saya langsung bilang laporkan ke BP2MI. Kita mencari jalan di tengah. Udah lapor kiri dan kanan. Akhirnya dari KJRI telepon juga ke agensi, tapi agensi tetap mau bilang bahwa majikan tidak memberikan tiket. Dan menurut saya begini, di sini juga PT yang menempatkan harus bertanggung jawab untuk PMI-nya gitu. Jangan hanya agensi. Jadi ketika ada masalah seperti ini, PT harus menelpon juga agensi, tolong dong kerjasama yang baik, karena PMI kita ini kan udah di interminit gitu ya, udah di interminit, tolonglah berkas-berkas mereka yang mereka butuhkan karena mereka mengurus BPJS. Bukan karena udah habis potongan terus kalian mau lepas tangan aja gitu. Sangat tidak etis sekali PT-PT yang di Indonesia ini, ketika habis potongan udah gitu. Akhirnya kita cek per cek, mereka juga ya overcharging dong, 2.800 sekian dikali 6 bulan sekitar 35 juta. Saya bilang ke pekerja migran, kalian nih kasihan loh, udah didiskriminasi, nggak diberikan maksudnya hak yang seharusnya gitu. Saya yang suruh, jadi saya yang bilang laporkan ke BP2MI untuk kita lihat gimana cara pemerintah menangani ini gitu. Dan nanti kalian dengar gimana BP2MI gitu, BP2MI menanggapi mereka gitu. Dan saya suruh telepon, dan akhirnya pekerja migrannya telepon, PMI-nya telepon ke BP2MI. Dan hasilnya apa saudara-saudara tahu? Saya bilang minta nomor aduan biar kita bisa pantau gitu gimana kedepannya mereka mengurus ini. Karena gini teman-teman semua, udah kena interminit, haknya tidak diberi yang sebenarnya, yang seharusnya $4.730, tapi hanya dikasih 1.500.
Dan yang ketiga, PMI-nya mau ngurus BPJS Ketenagakerjaan, nggak mau dikasih tiketnya, tiket resitnya, maksudnya resitnya. Apa susah sih memberikan resit tiket gitu? Susah emang mau cek resit tiket. Berapa lama telepon dari agensi, engkau dadai muisia mintalah tiket gitu ya, maksudnya ini pekerja migran mau urus haknya gitu di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, nggak dikasih. Akhirnya saya bilang, oke, kita lihat kamu selama 6 bulan gimana potongan kamu. Ternyata kalau dilihat ya overcharging dong. Ya kita laporkan aja, kita laporkan gimana. Biar ke depan benar-benar PT agensi juga bertanggung jawab atas hal-hal seperti ini. Lepas dari mungkin pekerja migran salah atau gimana gitu ya. Banyak kan PT-PT yang bilang pekerja migran nggak tahan begini-begini. Di sini saya bukannya apa ya, maksudnya gini, memang saya membela pekerja migran, membela ketika ada hal-hal seperti ini. Tapi kalau mereka memang nggak tahan, kayak kemarin ada yang ngomong ke saya, oh saya nggak tahan kerja. Saya bilang ya sudah, pulang aja, nggak usah proses lagi, nggak usah kerja lah. Kalau kalian nggak tahan kerja di Hong Kong, nggak usah lah, saya bilang gitu. Tapi kalau ada hal-hal seperti ini ya wajib lah, maksudnya kita menolong, saling mengingatkan, biar ke depan PT dan agensi tidak semena-mena gitu. Ya kita membayar hak kita gitu, tapi kalau udah seperti ini buat saya sih keterlaluan gitu teman-teman semua. Jadi saya bilang ayo telepon, dan akhirnya dia telepon. Nanti kalian dengar ya rekamannya. Dan saya mengkritisi cara BP2MI dan call center, crisis center menangani pekerja migran seperti ini. Saya sangat mengkritisi. Nanti kalian dengar ya, kalian dengar rekaman di sini. Saya rekam, saya suruh rekam, dan biar kalian tahu gimana cara penanganan BP2MI. Ini tidak semua, tapi hari ini saya bilang lanjutin lagi untuk telepon gitu, minta nomor aduan, karena kemarin yang ditelepon itu nggak ada nomor aduannya gitu, biar kita pantau gimana caranya BP2MI menangani kasus yang ada nanti. Oke, nanti kalian dengar ya, next. Iya, ibu siapa bu? Dasimi Pak, yang tadi pagi telepon. Ya Bu Dasimi kenapa bu? Pihak PT udah ngasih jawaban, tapi saya tidak setuju sama jawaban PT dan agensi. Jadi saya sekarang mau laporin yang masalah overcharging aja. Saya mau dimediasi aja, gimana caranya Pak biar saya dapat hak saya. Karena di sini saya merasa dicurangi. Bu Dasimi sebelumnya kenapa bu? Saya di interminate tapi saya tidak digaji full. Di Hong Kong. Oh, ibu. Halo. Ya, Bu Dasimi, ibu di interminate. Iya. Berapa lama bu di sana bu? 5 bulan lebih, mau 6 bulan. Oh, terus kenapa di sana di situnya? Majikannya udah nggak mau. Karena? Saya kan ngajuin notis 1 bulan, tapi majikan suruh saya langsung pulang karena mereka udah nggak mau pakai saya. Lalu kan dibawa ke agent, pasti agent tuh hitung-hitungan saya cuma dikasih 1.500. Katanya kan kalau di interminate kan harusnya kita dapat 1 bulan gaji ya. Tapi di situ saya cuma dikasih 1.500. Katanya saya nge-break kontrak, padahal saya dari awal bilang saya mau notis 1 bulan, tapi majikan ke minggu ini kamu pulang, saya akan carikan tiket buat kamu. Katanya gitu, secepatnya. Saya bilang saya pulang nunggu 1 bulan pun saya nggak masalah gitu kata saya, tapi merekanya mau tetap pulangin saya. Terus kan tadi kan PT kan nelpon, katanya kalau kamu mau minta hak kamu 1 bulan gaji nggak bisa karena di situ ada tanda tangan kamu menyetujui kalau kamu dipulangkan hari itu. Sedangkan saya bilang saya setuju karena majikan tetap mau mulangin saya. Gimana kamu? Yang saya tanda tangan itu interminate.
Hmm. Tapi apa pihak PT bilang tuh kalau saya nuntut 1 bulan gaji nggak bisa karena di situ ada tanda tangan saya menyetujui dipulangkan hari itu. Saya sudah jelaskan, saya setuju karena majikan yang mau, tapi tetap nggak bisa katanya. Iya ibu, soalnya ada sudah menandatangani itu tuh bu. Ya udah kalau gitu saya mau laporin yang masalah overcharging aja sih. Kalau dihitung-hitung saya keluar banyak banget dari saya proses sampai di interminute. Overchargingnya gimana bu? Overcharging biaya berlebihan. Iya gimana coba. Kan katanya Ibu berangkat tanggal berapa sih? tanggal 20 Juni atau Juli. 20 Juli. Halo? Juni kayaknya 20 Juni. Terus dipulangin 23 November. Biayanya berapa yang ibu keluarkan? Kalau dihitung-hitung hampir 35 juta. 35. Ibu gimana tuh? Pengennya apa? Ya katanya kan kata relawan BP2MI itu tuh biayanya berlebihan. Tidak sesuai undang-undang katanya. Ya kalau dihitung-hitung katanya yang nggak ngerti katanya berapa menurut undang-undang kan katanya 20 juta. Ibu ada perinciannya nggak bu? Ada. 35 sponsor. Ada resipnya. Resip ada. Ada. Perinciannya buat bayar apa tuh ada? Nggak tahu, nggak ada. Adanya di pihak PT. Enggak, yang ibu setoran 35 itu totalnya 35 ada perinciannya nggak bu? Oh, ada kan tiap bulan kan saya bayar 2.829 dolar. Ini potong gaji apa gimana bu? Iya, potong gaji. Benar bu ya. Oke, gimana menurut kalian? Semoga kalian nonton sampai habis ya. Gimana cara penanganan BP2MI di call center. Itu saya nggak setuju banget. Pekerja migrannya ditinggalin, tinggal di dengerin
dengerin lagu-lagu di situ, nada dering menunggu ya, nada dering menunggu, saya nggak setuju. Jadi saya laporkan juga ke bagian bidang penempatan Ibu Yani, saya bilang ini nggak baik, dan saya juga telepon teruskan juga ke Pak Sekretaris Utama sama Pak Kepala Badan. Saya bilang tolong didengarin cara BP2MI menangani saat melaporkan. Maka dari itu saya bilang teman-teman pekerja migran ini serba salah, kasihan. Kenapa? Karena ketika mereka mendapat seperti ini dari pihak pemerintah juga seperti gimana ya, saya nggak setuju. Pokoknya saya nggak setuju, seperti nggak mau ditanggapi secara serius gitu ya. Oh iya, terus gimana Bu caranya, gini. Kalian udah dengar ya tadi, semoga kalian bisa tonton sampai selesai gitu. Dan saya mengkritisi gitu. Saya bilang ke Badan Perlindungan Pekerja Migran, kami terus berharap untuk BP2MI ke depan semakin bagus untuk menangani pekerja migran gitu. Tidak seperti memihak ke sana ke sini gitu. Kalau emang pekerja migran ya salah, nanti kita lihat saat mediasi nanti gitu, gimana gitu. Karena mereka udah minta surat nggak dikasih, jadi hak-hak mereka itu nggak terpenuhi gitu. Saya bilang seandainya dari crisis center atau call center bagus menanggapinya ya kita senang gitu juga, walaupun kan belum selesai di situ, nanti ada tahapnya gitu, nanti diberikan ke bagian pelindungan dan di sana ada bagian mediasinya gitu teman-teman semua. Karena ini menurut pengalaman saya hampir 2 tahun, 1 tahun lebih ya, saya mendampingi pekerja migran yang bermasalah untuk dimediasi di BP2MI. Saya sudah tahu gimana caranya di dalam, seperti apa penanganannya, begitu teman-teman semua. Jadi saya berharap ke depan ya BP2MI semakin baik. Dan saya bilang ke ibu-ibu di sana, direkturnya lah gitu ya, bagian bidang penempatan, saya bilang seandainya BP2MI ini baik, kita juga nggak akan seperti ini gitu. Maksudnya saya juga nggak ngegas gitu ya, maksudnya gitu, karena saya merasa ketidakadilan dalam hal ini gitu. Ya cobalah, karena BP2MI kan baru nama aja Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia yang berhak melindungi kami. Emang benar ada 24 lembaga yang harus melindungi kami gitu, tapi benar-benar di sini kan baru nama aja Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia. Nggak apa-apa ya kalau merasa nama itu membebani, diganti aja namanya gitu ya, biar apa gitu, kayak di Snaker kan Dinas Tenaga Kerja ya, cuma Dinas Tenaga Kerja memberikan pekerjaan yang mungkin gitu ya. Kira-kira saya ini terlalu ngoceh-ngoceh gitu, karena udah gimana, merasa kecewa aja gitu, merasa kecewa dengan apa yang ada. Tapi nggak apa-apa, ini bagian kerja-kerja kami untuk membantu sesama teman pekerja migran yang mungkin sekiranya tidak tahu peraturan yang ada begitu. Ya semoga ini ke depan kita kan di sini memberikan solusi dan pekerja migran tidak dijadikan objek gitu, tidak dijadikan objek oleh agensi dan PT. Oke, kita sama-sama membutuhkan ya. Kami butuh agensi untuk mencarikan pekerjaan kami di sini. Begitu juga PT, kami membutuhkan PT untuk mengurus segala proses kami di Indonesia. Begitu. Kita saling membutuhkan, tapi bukan berarti kita dimanfaatkan begitu. Ini kita harus ubah mindset kita untuk teman-teman pekerja migran yang ada. Oke? Jadi kalian sudah mendengar apa yang ada di rekaman tadi. Untuk saya bilang untuk urus BPJS ya. Jadi ini rentetan permasalahan yang ada kepada teman-teman pekerja migran yang beberapa orang ini yang sementara saya dampingi gitu. Oke, ini masih pagi sebenarnya teman-teman semua, tapi saya udah ngoceh-ngoceh. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang mungkin sekiranya ya pengen dibantu dalam interminit mau urus BPJS Ketenagakerjaan, karena saya ini lagi juga ingin memantau gimana cara-cara BPJS Ketenagakerjaan yang benar-benar gitu, benar nggak nih prosesnya gitu ketika mereka dipulangkan PHK kan, maksudnya mendapatkan hak-hak yang katanya dari BPJS itu. Oke teman-teman semua, sampai berjumpa lagi, tetap semangat, jaga kesehatan, bye.